Oke, kita lanjutkan. Nah, Ade akan menggunakan alat ini, GLS 2000, itu alat dari Topcon. Jadi di sini TLS itu sendiri itu terbagi dari segi pengambilan datanya, posisi diam atau bergeraknya, ada statik dan dinamik. Itu pembagian dari si total laser scanner ini. Nah, yang besok digunakan itu jenis statik dan yang mana itu masih tergolong short range. Dan untuk jangkauan scan-nya itu kurang dari 500 meter. Biasanya digunakan untuk yang ketelitian tinggi, baik itu untuk arsitektur, teknik sipil, lain-lain dan lain-lain. Yang jenis handheld itu jangkauannya kurang lebih 10 meter. Biasanya digunakan di indoor. Yang kemarin ikut di acara webinar alumni tahun lalu itu ada itu dari alat Leica kalau tidak salah ya, Leica. Jadi itu diperagakan oleh Mas Kelvin, dibawa-bawa itu di kelas 3-4, dibawa keliling gitu untuk scanning indoornya. Nah, kemudian ada yang dynamic itu seperti mobile mapping, jadi itu dipasang di atas mobil ataupun juga alatnya dari Leica ya kalau nggak salah itu pakai drone. Jadi dia itu scanningnya itu bergerak gitu. Jadi dia kalau drone itu ya memutari dari gedungnya gitu. Kalau mobile mapping ini ya dari mobil eh, sepanjang jalan itu dia akan scanning di area sekitarnya. Nah, alat GLS 2000 ini dia ada teknologi ini. Jadi walaupun dia scanning dalam jangkauan yang luas, tadi sampai berapa? Bisa sampai 500 meter ya. Nah, kalau kita scanning dalam jarak jangkauan yang luas seperti itu, pastinya akan banyak noise ya. Nah, si alat GLS 2000 ini dia ada eh, apa ya, meng-highlight teknologi precise scan technology, noise removal technology. Jadi perbandingannya itu seperti pada gambar ini. Uh, ad- Mereka itu sudah mengembangkan dari alat ini sehingga si noise-nya itu sudah apa ya, sudah tereliminasi lah sehingga hasilnya itu lebih rapi, lebih akurat gitu. Nah, nanti pada saat penggunaan TLS-nya, sebenarnya kita bisa mengatur modenya, itu mode detail. Detail itu dalam jarak jangkauan 100 meter dan kerapatan titiknya itu berapa gitu. Atau high speed berarti kan proses scanningnya itu lebih cepat dan berat dan itu bisa dilakukan dalam jangkauan 210 meter. Itu juga kerapatan titiknya pastinya tidak serapat yang di detail ya, mode detail. Nah, sampai yang ke standar itu 500 meter. Eh, sorry, standar 500 meter ini pastinya kita harus set kerapatan titiknya itu berapa, karena apa? Itu nanti juga mempengaruhi ke ketelitian dan juga apa ukuran atau size dari data hasil scanningnya. Kalau terlalu rapat, selain proses scanningnya itu lama, datanya juga akan berukuran besar sekali gitu. Nah, sebentar ya. Ini saya... Oke, ini kira-kira spesifikasi dari alat Topcon GLS 2000. Eh, dari spot size-nya itu bisa mencapai kerapatan 4 milimeter gitu. Jadi yang paling teliti itu jarak antar titik hasil scanningnya itu adalah 4 milimeter. Bayangkan kalau misalkan kita scan apa ya, scan wajah
itu pori-porinya bisa kelihatan gitu dari 4 milimeter kerapatan titiknya. Nah, kalau di sini kira-kira maksudnya apa? S, M, dan L. Ya, kira-kira kalau S itu inisial dari short, medium, long gitu ya. Jadi jangkauannya kira-kira 130 dan bisa di-set untuk high speed. Jadi kecepatan scan-nya itu lebih cepat daripada yang medium ataupun long. Nah, kemudian sedikit saya bahas juga. Sebentar. Nah, ini adalah perbandingan waktu scanningnya. Apabila ini dalam mode high speed. Jadi kalau misalkan kita set interval titiknya 25 milimeter dibandingkan setengahnya 12,5 milimeter, itu kecepatan scanningnya ya itu kira-kira berapa kali ini? 0,4 ke 1,8 menit. Ya sekitar 4 kali ya, 4 kalian koma. Jadi eh, kita mengatur kerapatan titiknya menjadi lebih rapat 2 kali itu eh, memakan waktu sampai 4 kali lipatnya gitu ya dari si yang awal gitu. Yang mana 25 milimeter berarti kan jaraknya cukup luas ya. Misalnya seperti ini maksudnya. Sebentar. Ini adalah misalkan ini 12,5 ya. 12,5 milimeter itu 1,8 menit. Kalau 25 milimeter pasti dia jarak titiknya lebih panjang ya, 2 kalinya, 25 milimeter. Makanya kecepatan kecepatan scanningnya itu lebih cepat, jauh lebih cepat, 4 kali lebih cepat. Ya, jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan survei kita itu seperti apa. Jadi kita bisa mengatur mode scanningnya itu misalkan high speed dan kerapatan itu yang kita butuhkan itu berapa ketelitiannya agar uh, bisa menghemat biaya dan waktu gitu. Nah itu juga harus direncanakan gitu dalam membuat rencana survei itu harus diperhatikan. Oke, kita lanjutkan. Ini perbandingannya ya yang tadi setiap modenya. Ini bisa dibaca lebih detail nanti di manualnya. Itu kemarin sudah saya share ke Mas Aziz. Nanti Mas Aziz minta tolong di-share aja ke mahasiswa yang manual-manual kemarin. Kemudian ini adalah beberapa teknik dari registration. Registration. Tadi apa? Registration itu apa sih? Ada yang bisa review nggak? Dari yang mungkin yang sudah dibahas di kelas teori. Mahasiswa udah sampai 100 tadi, tapi yang satu langsung hilang karena saya minta review. Ada yang bisa review? Ini itu ya, seperti seperti inilah kelas online selalu ada yang hilang gitu uh, pada saat saya buka sesi tanya jawab. Izin menjawab, Bu. Silahkan. Wah, ini saya sangat menghargai nih yang mau menjawab ini. Jadi Silahkan, saya untuk Rahmat lagi nih. Oke. jadi untuk registration itu penggabungan penggabungan point cloud dari hasil pengukuran dari berbagai posisi dengan memanfaatkan point cloud yang bertampalan, Bu. Oke. Ya, kira-kira itu ya. Kita menggabungkan point cloud dari berbagai scan position seperti ini. Jadi kan kita nanti uh, melakukan scan-nya itu kan nggak hanya satu titik ya, tapi dari berbagai sisi dari objek yang ingin kita scan gitu. Nah, kita harus melakukan penggabungan hasil scan tersebut sehingga uh, membentuk si objeknya. Itu sih sebenarnya maksud dari si registration ini. Nah,
teknik untuk melakukan penggabungan itu sendiri itu sebenarnya mempengaruhi juga dari rencana pengukuran kita. Nah, yang pertama itu ada menggunakan tie point method, ataupun kemudian ada shape matching, kemudian ada ini yang ketiga ini yang akan ada lakukan juga besok, yaitu backside method. Nah, pertama kita bahas dulu yang tie point. Maksudnya tie point itu seperti apa sih? Sebenarnya yang tahun lalu yang angkatannya tim asisten sekarang itu menggunakan tie point method ini. Jadi dari hasil free scan, uh, setiap hasil free scan itu dari dua posisi ini, misalkan dari scan posisi satu ke scan posisi dua, itu ada tiga titik atau ya tiga atau lebih titik yang posisinya sama dan saling terlihat gitu dari scan posisi satu dan scan posisi dua. Nah, si titik yang saling terlihat ini itu atau disebut sebagai tie point itu yang nanti kita gunakan untuk sebagai acuan dalam menggabungkan point cloud dari hasil scan posisi satu dan scan posisi dua. Nah, penggabungannya nanti kalau processingnya bisa share otomatis ya karena kita sudah set si posisi tie point-nya bisa diklik aja. Kalau kalau kemarin itu menggunakan bola-bola ya, jadi bola itu terlihat posisinya sama, nggak boleh geser. Kalau geser berarti nanti hasil registrasinya ya pasti nggak akurat gitu. Ada errornya besar. Pasti yang intinya itu posisi tie point-nya itu sama dan bisa saling terlihat di posisi satu dan dua. Kemudian ada juga metodenya shape matching. Jadi kan ini kita misalkan kita scan satu rumah ya, satu rumah. Nah, si bentuk si jendela pasti kan bisa terlihat ya. Misalkan kalau posisi pertama di sini, posisi pertama, misalkan posisi kedua, misalkan di sini. Si posisi jendela ini, bentuk jendela pasti dari posisi 2 dan 3 ya. Nah, ini saya lebih dilakukan. Jadi nanti kita tinggal menggabungkannya dari melihat bentuk objek. Gitu. Misalkan si cloud to cloud ya, jadi si poin cloud-nya yang dari posisi ketiga itu tinggal ditarik ke posisi 2 atau sebaliknya. Nah, yang terakhir yang menggunakan backside method ini itu nanti menggunakan satu target yang akan dipasang juga dan posisi si awal TLS dan juga posisi si target itu kita sudah ukur dulu gitu. Kita sudah ketahui posisinya. Nilai posisinya X, Y, Z-nya itu berapa, itu sudah diketahui. Kemudian nanti pada saat pindah alat, itu si posisi targetnya itu berpindah gitu. Jadi saling pindah-pindah lah. Misalkan dari alatnya kan TLS dipasang dulu di sini. Nanti si targetnya pindah gitu ke sini dulu, nanti si TLS-nya pindah ke sini. Gitu. Target pindah ke sini. Kemudian nanti pada saat statifnya dipasang di sini, targetnya di ke sini, TLS-nya di sini. Itu posisinya itu, yang ini kita sudah ukur dulu. Makanya kita perlu kalau menggunakan metode metode ini, kita harus mengukur dulu kerangka poligonnya. Kalau misalkan kita belum ketahui satu titik yang ada koordinatnya. Jadi ini juga dinamakan fixed point ya, metode fixed point karena kita sudah menggunakan koordinat fix untuk setiap posisi TLS ataupun untuk posisi backside-nya. Jadi nanti pada saat menggabungkannya, kita tinggal menggunakan dari posisi si setiap scan position ini untuk menggabungkannya. Dan hasilnya juga lebih akurat ya. Nah, makanya tadi saya bilang di awal, mengatakan di awal, metode registrasinya itu, jadi pada saat merencanakan awal pengukuran,
dan apa metode registrasi yang dipilih itu juga menentukan apa saja pekerjaan yang harus kita lakukan di lapangan dan juga bagaimana nanti kita melakukan registrasinya di lab gitu ya. Kalau tadi kita menggunakan metode backside, itu pasti kita harus mengukur dulu ya poligonnya, misalkan survei pakai TS ataupun pakai GPS. Nah, kalau misalkan type point, ya kita ada type point yang kita taruh di lapangan. Misalkan kemarin itu menggunakan bola-bola ya. Nah, kalau misalkan shape matching, ya pasti kita menentukan ada bentuk objek yang sama dan pilih minimal yang uh, tiga bentuk yang bisa kita identifikasi ya di lapangan pada saat ya kita melakukan pengukuran. Dan pastinya ya ini kalau warna orange sama hijau itu menentukan banyaknya pekerjaan yang kita lakukan di lapangan ataupun di office. Jadi kalau misalkan si backside kita agak balance lah kerjaan di lapangan dan office-nya. Kalau type point mungkin agak lebih banyak yang di lapangan Pak ataupun dibandingkan yang di lab. Karena nanti di lab itu mungkin karena juga semi otomatik ya, kita tinggal klik 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 dia langsung menggabungkan si point cloud-nya. Nah, sebenarnya ini manualnya ada di yang kemarin. Saya buka dulu manualnya ya. Jadi alat ini nggak perlu diukur ketika pakai pita ukur ya. Jadi dia otomatis bisa mengukur ketinggiannya. Jadi sebentar, saya buka dulu untuk yang ini. Nah, ini adalah gambaran tombol-tombol yang ada di alat TLS ini. Jadi silakan dibaca ini nanti manualnya. Nah, pertama yang perlu dilakukan setting alatnya adalah kita harus melakukan centering dan leveling pada alatnya. Nah, metode centering levelingnya itu seperti ini ya. Nah, jadi pertama kita pasti pasang dulu ya tripodnya, statifnya. Dan letakkan alat, pastikan dikunci. Jangan sampai kita menggerakkan alatnya nggak dikunci dulu. Ini alatnya TLS, alatnya mahal, dan saya mohon adik-adik lebih berhati-hati dalam menggunakan alatnya. Pastikan apa ya SOP penggunaan alatnya dengan baik. Ya, pasang tripodnya dengan baik, kemudian pasang alatnya, dikunci dulu, kemudian ya kunci dulu, lalu kita lakukan leveling, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti ada secara digital ya. Kemudian ya gerakan tribahnya itu uh, si agar center uh, dari apa ya info digitalnya. Kemudian posisi centeringnya itu prosesnya dapat kita lakukan menggunakan dari lasernya ya. Jadi alatnya itu ada nanti lasernya kayak titik merah itu sesuaikan posisinya agar tepat di poin yang sudah nanti ada di lapangan. Nah, kebetulan ini awalnya dari akan saya minta untuk melakukan pengukuran poligon. Tapi karena sebelumnya udah ada titik yang sudah diketahui dan sudah diukur, sudah disurvei, jadi nanti adik-adik bisa menggunakan titik itu saja. Itu nanti akan dijelaskan ya oleh tim asisten. Jadi ada 6 titik yang sudah diukur posisinya. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan itu aja untuk akuisisi data TLS-nya. Nah, pastikan pada saat centering itu si pointer laser merahnya itu berada di titik ya. Itu pastikan itu. Kemudian juga cek untuk yang centering secara digitalnya. Pastikan dia tengah dan errornya itu ya lah. Ini kan 2 menit ya, 2 menit itu besar. Pastikan
lebih kecil dari ini. Nah, ini sebenarnya sangat lengkap ya manualnya dan eh, yang harus diperhatikan lagi. Nah, di sini pada saat kita melakukan metode backside, pengukuran detail apa saja sih yang harus diukur gitu untuk dari data-data apa yang harus diukur dari metode backside. Kalau tinggi alat perlu diukur nggak? Ya perlu ya. Tapi alat TLS ini dia sudah langsung mengukur otomatis gitu alatnya. Yang harus diukur nanti pakai pita ukur adalah tinggi targetnya, backside-nya. Nah, itu nanti yang diukur dan dimasukkan ke si alat. Nanti besok dicobakan lebih ini biar lebih paham ya. Nanti ganti-gantian karena kita eh, waktu untuk akuisisinya itu memang hanya 1 minggu ini. Jadi per sesinya nanti ganti-gantian saja menggunakan alatnya, mencobakan alatnya. Sebentar, saya cek dulu untuk yang oke. Ini hanya sekedar gambaran. Jadi alat TLS itu kita bisa eh, melakukan scan hanya secara dari misalkan kita set rentang scan-nya itu dari atas ini sampai ke bawah ini gitu. Jadi yang di scan itu hanya ya sekitar ini sampai ini gitu atau ini gambarannya. Jadi hanya mendatar aja. Atau kita bisa melakukan dome scanning. Dome scanning itu seperti ini. Jadi semua alatnya itu nanti kita lepas di bagian atas alatnya, nanti alatnya bisa putar dan dia menunjukkan menghasilkan scan dari atas dan samping gitu. Nah, misalkan ini berfungsi apa ya, bermanfaat apabila kita menggunakan di area mana? Kalau yang dome scanning ini, misalkan indoor ya, atau untuk mengukur stadion. Hmm, apa lagi ya kira-kira sebentar saya cek. Nah, kemudian ini adalah aplikasi yang nanti kita dapat gunakan setelah kita melakukan pengukuran data TLS. Ini banyak ya, kebanyakan itu tidak open source. Nah, tapi nanti kita juga akan melakukan mencoba untuk melakukan pengolahan data pakai Cloud Compare. Jadi selain mencobakan pakai software Magtech ataupun Revit, nanti juga kita cobakan Cloud Compare. Itu di minggu depan. Nah, ini contoh hasilnya dari hasil akuisisi data dan kita sudah modelkan secara 3D-nya menggunakan Autodesk Revit gitu. Nah, untuk eh, teknik pelaksanaannya, besok itu ada 2 tempat yang akan diukur. Yang pertama itu tugu teknik, yang kedua itu gedung SDLC. Yang pertama, yang di tugu teknik itu metodenya fix ya, metode fix point. Dan yang tadi yang saya sampaikan, sudah ada 6 titik yang sudah ada koordinatnya. Jadi ada harus tahu 6 titik ini pastinya harus kita lakukan survei terlebih dahulu. Tapi karena di sini sudah diukur, jadi bisa langsung digunakan. Nah, ini nanti secara lebih jelas akan disampaikan oleh asisten ya. Untuk SGLC itu free scan. Nah, yang ada lakukan nanti untuk pengolahan menggunakan software open source di masing-masing kelompok, tugas kelompoknya itu yang di tugu teknik saja.
Kira-kira itu saja sih sedikit ya, sedikit pengantar dari saya. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Oke, Bu. ya silakan. Untuk tadi kan saya lihat jadwalnya untuk kelas A kelompok 1 sampai 7 itu kan jam 8, Bu. Cuman dari kelas A sendiri itu ada pengganti SIG dari jam 7.15 Oke. sampai jam 8.50. Oh, berarti sampai jam 9 ya? Iya, Bu. Hmm, Oke. Mas Aziz mungkin bisa di-adjust lagi ya waktunya. Dimulai dari jam 9 saja. Baik, Bu, nanti kita adjust lagi kalau buat waktunya. Oke. Tapi saya kira untuk pembagian sesinya, jumlah kelompoknya saya kira sudah sesuai sih ini. Nanti jamnya saja yang diatur. Baik, Bu, nanti revisinya bakal kita fixkan setelah ini. Oke. Sebentar. Ini yang sesi satu itu titiknya kenapa 156 ya? Mungkin izin menjawab, Bu. Itu kan di yang sketsa itu ada dua segitiga ya, Bu, ya. Ada yang Oh, segitiga oke. besar. Satu Jadi, lima enamnya yang luar ya? ya, yang luar, Bu. Yang 234 yang dalam. Jadi biar ya teratur aja Hmm, buat pengukurannya gitu. oke. Dan saya rasa yang di 156 ini, oh sorry, yang tugu teknik itu kan cuma 3 titik ya per masing-masing sesi. Itu Iya, Bu. waktunya bisa lebih singkat sih saya rasa ya. Baik, Bu. Nanti kita adjust lagi deh kalau buat waktunya nanti. Untuk kita Oke, mencoba. nanti diatur lagi ya waktunya. Baik, Bu. Oke, gitu aja sih. Nanti ini silakan dilanjutkan ya eh, penjelasan teknisnya terkait pembagian sesi ataupun apa saja yang harus diperhatikan oleh setiap kita. Itu saja sih sedikit